Kabar kawan-kawan semua, jumpa lagi di Matematika Dasar 1. Untuk kali ini, bab yang kita bahas adalah mengenai kekontinuan dengan indikator bahwa bisa dengan tepat memeriksa kekontinuan fungsi, kemudian bisa dengan tepat menggunakan teorema nilai antara untuk memecahkan masalah-masalah yang relevan. Oke, apa itu continue? Nah, misalkan fungsi f terdefinisi pada suatu interval yang terbuka, di mana interval tersebut mengandung titik C. C ini pastinya di sumbu X dari fungsi fx. Selanjutnya, f dikatakan continue di C jika limit dari fungsi tersebut di titik C itu adalah sama dengan nilai fungsinya. Ingat, definisi continue adalah pada saat sebuah fungsi limit di titik C itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, ingat lagi bahwa limit itu ada jika apa? Limit kirinya ada, kemudian limit kanannya juga ada, kemudian nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, definisi ini mensyaratkan 3 hal. Yang pertama adalah limitnya ada, yang saya jelaskan tadi. Limit kiri, limit kanan ada dan nilainya sama. Kemudian nilai fungsinya juga ada. Jadi fungsinya terdefinisi di titik C. Kemudian yang ketiga adalah limit dari fungsi tersebut di titik C itu sama dengan nilai dari fungsinya. Bila salah satu saja tidak terpenuhi, maka fungsinya disebut sebagai fungsi yang discontinue atau tidak continue. Ini adalah kaitan limit dengan kontinuitas, ya, kontinuitas dengan limit fungsi. Jadi karena syarat dari kontinuitas itu ada 3 tadi, maka hal-hal yang membuat suatu fungsi itu tidak kontinu, diantaranya adalah limitnya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah limitnya ada, tapi limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Kemudian yang ketiga ini berarti fungsinya adalah kontinu. Nah, bagaimana contoh bahwa limitnya tidak ada? Nah, sebuah limit itu tidak ada jika limit kirinya tidak ada atau limit kanannya tidak ada, dan apabila nilai limitnya ada, limit kiri ada, limit kanan ada, nilainya tidak sama. Nah, saya contohkan yang ketiga. Misal ada suatu fungsi fx. Oke. Pada saat x-nya itu sama dengan c, fungsi ini limit x, ini misalnya 1, ini misalnya 2. Limit x mendekati c dari kiri, dari fungsi fx itu adalah 2. Ingat kiri itu dari sebelah kiri ya, dari kurang dari. Dan limit x mendekati c dari kanan itu adalah sama dengan 1. Berkaitan dengan nilai fungsi adalah nilai di mana fungsi itu terdefinisi. Di sini fc-nya itu yang ada bulat penuhnya yaitu di titik 1. Oke, fungsi ini disebut dengan fungsi yang discontinue, atau kalau istilah kita melihat grafiknya terpotong ya, tidak lanjut. Maka penyebab dari discontinue dari grafik pertama ini adalah bahwa nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan yang mengakibatkan limitnya tidak ada. Ya, maka fungsi ini discontinue karena limitnya tidak ada. Nah, sedangkan yang kedua, limit tidak ada bisa jadi karena fungsi tidak kontinu bisa jadi karena limitnya ada, tapi limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Contoh, saya punya grafik, ya, di sini tidak terdefinisi misalnya di X sama dengan C saja ya, X sama dengan C tidak terdefinisi, dinyatakan dengan di sini bulatannya tidak penuh, dan justru pada saat X-nya sama dengan C, nilai fungsinya adalah di titik yang lain. Misal ini titik 1, misal ini titik 2. Nah, fungsi ini disebut juga dengan fungsi yang discontinue. Discontinue-nya di mana? Di titik C.
Kenapa? Karena di titik C nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Nah, seperti itu. Jadi misal kalau saya jelaskan dengan notasi fungsi ya, misal fungsi ini adalah fungsi seper X min C. Nah, di mana pada saat X-nya itu sama dengan C, nah justru nilainya adalah sama dengan 1, misalnya. Seperti itu. Jadi, pada saat X-nya sama dengan C, justru fungsinya bernilai 1. Nah, ini juga disebut dengan fungsi yang discontinue atau tidak continue. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah limitnya ada, limit kirinya pasti di sini mendekati C, limit kanannya juga mendekati C, tapi apa yang terjadi? Nilai limitnya ada ya, karena kiri, kanan, dan sama, tidak sama dengan nilai fungsinya. Ini juga disebut dengan fungsi yang discontinue. Nah, kapan fungsi itu continue? Fungsi itu continue pada saat nilai limitnya ada di titik itu, dan yang kedua adalah nilai fungsinya juga ada, yang ketiga nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Itu yang disebut dengan fungsi continue atau tidak pernah terputus seperti itu. Oke, contoh. Misal fx adalah x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kita sudah tahu bahwa fungsi ini tidak akan terdefinisi di x sama dengan 2 karena penyebutnya adalah, yang membuat 0 penyebutnya adalah 2. Nah, bagaimana mendefinisikan titik fx di titik x sama dengan 2 agar continue? Ini pastinya karena kedua ya, penyebab dia tidak continue adalah karena dia tidak terdefinisi di satu titik, sehingga kita bisa mendefinisikan suatu titik sehingga itu menjadi fungsi yang continue. Oke, di situ kita bisa menggunakan pendekatan limit, ya. Kita sudah tahu bahwa di titik X sama dengan 2 itu tidak ada. Tapi kalau kita cari limitnya, ya, kita bisa mendapatkan ya, dengan pemfaktoran, kemudian menghilangkan faktor-faktor yang sama di pembilang dan di penyebut, pada akhirnya kita dapat nilai 4. Ya, kita dapat nilai 4. Nah, dengan seperti itu, maka titik yang menyebabkan discontinue atau fungsi tidak terdefinisi itu bisa diisi dengan mendefinisikan nilai titiknya adalah sama dengan 4. Ya, kita definisikan F2-nya sama dengan 4, sehingga fungsinya menjadi continue. Dengan cara menyatakan bahwa pada saat fx-nya itu 2, ya. Nah, ini pada saat tidak sama dengan 2, tapi nilai fungsinya akan menjadi 4, ya, pada saat x-nya adalah sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi kita bisa mendefinisikan titik 2 itu adalah 4, disama dengankan dengan limitnya, sehingga fungsinya menjadi fungsi yang continue. Oke, kalau kita gambar grafiknya untuk fungsi yang dimaksud, kita akan mendapatkan grafik, ya. Kita coba saja ya dengan 1, kemudian 3, dan 0. Pada saat X-nya 0, maka Fx-nya adalah min 4 per min 2. 2. Pada saat X-nya 1, maka Fx-nya adalah 1 kuadrat dikurang 4, min 3. 1 min 2, 1. 3. Pada saat X-nya 3, maka fungsinya adalah 3 kuadrat, min 4, 5, dibagi dengan 3 min 2, 1. Berarti 5. Pada saat X-nya 0, Y-nya 2. Pada saat X-nya 1, Y-nya 3. Pada saat X-nya 3, Y-nya 5. Oke, kita nyatakan garisnya. Tapi ingat, fungsi ini tidak terdefinisi pada X sama dengan 2. Nah, di sini ada bulatan. Nah, dengan mengetahui nilai limitnya, kita dapat membuat fungsi ini menjadi continue dengan menetapkan bahwa pada saat
X-nya 2, Y-nya adalah 4. Sehingga titik ini terisi dan fungsi fx, x kuadrat per 4 dibagi X min 2 itu menjadi fungsi yang kontinu. Oke, nah itu tadi adalah discontinue yang bisa dijadikan kontinu dengan menambah sebuah titik yang dapat menghubungkan fungsi. Tapi ada juga kasus diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan ya. Jadi ya memang fungsinya tidak bisa kontinu dengan menambahkan titiknya. Oke, catatan titik diskontinuitas dapat dipindahkan jika fungsi didefinisikan ulang sehingga di titik C fungsi menjadi kontinu. Nah, jika tidak, maka titik C tersebut tidak dapat dipindahkan. Ya, tidak dapat dipindahkan artinya dia tidak bisa menjadi kontinu walaupun kita di titik C ya, walaupun kita mendefinisikan fungsinya dan sebagainya. Ya, tidak bisa dipindahkan atau memang fungsinya tidak bisa kontinu. Oke, fungsi mutlak kontinu atau tidak. Nah, kita tahu grafik fungsi mutlak min X pada saat kurang dari 0 dan X pada saat X-nya lebih dari 0. Seperti ini grafiknya. Ya, seperti segitiga ya, terbalik ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pada saat X sama dengan 0? Ya, X sama dengan 0, kita tahu bahwa limitnya adalah 0. Dan fungsi ini sebenarnya adalah fungsi yang kontinu di mana-mana. Fungsi yang kontinu di mana-mana. Oke. Bagaimana dengan fungsi trigonometri dan fungsi akar? Oke, kita lihat dulu fungsi akar. Nah, fungsi akar itu kontinu hanya pada bilangan real C lebih besar sama dengan 0. Jadi, fungsi akar itu hanya kontinu pada saat lebih besar dari 0. Untuk yang kurang dari 0, tidak ada fungsinya ya. Jadi, ya gimana kita bisa mengkontinukan sebuah fungsi padahal fungsinya tidak ada. Seperti itu. Kecuali yang tadi, fungsi rasional kita bisa pindahkan titiknya sehingga menjadi sebuah fungsi yang kontinu. Oke, akar genap maksudnya. Oke, untuk fungsi sin dan cos itu juga fungsi yang kontinu. Kita ingat grafik sin. Ya, bahkan ini di daerah negatif juga sama. Grafik cos juga demikian, merupakan fungsi yang kontinu. Nah, jadi fungsi trigonometri kontinu di setiap bilangan real dalam daerah asalnya. Kalau tangen bagaimana? Ya pasti dia tidak kontinu di pi per 2 dan sebagainya ya. Ada titik-titik yang menyebabkan fungsi tangan itu tidak kontinu. Oke. Nah, kontinuitas dalam operasi fungsi. Ya, jadi fungsi kalau kita nyatakan suatu fungsi sebagai f dan fungsi yang lain sebagai g, jika kita tahu fungsi f-nya kontinu, fungsi g-nya kontinu, ya, atau kita tahu fungsi f-nya kontinu, g-nya tidak kontinu atau sebaliknya, ya di suatu titik C, maka sebenarnya apabila kedua fungsi itu dioperasikan akan menghasilkan kekontinuitas yang bukan hampir ya, ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa mereka akan sama-sama kontinu atau tidak kontinu. Ya. Jadi sekarang kalau kedua-duanya kontinu, maka kalau kedua fungsi itu dioperasikan, baik dikali dengan suatu konstanta, baik itu ditambah, baik itu dikurang, ya, baik itu dikali ataupun dibagi dengan syarat bawahnya tidak sama dengan 0, ataupun dipangkatkan, ya, ataupun diakarkan dengan akar genap, maka fungsinya juga kontinu. Contoh, kita punya fungsi x kuadrat dan kita punya fungsi y sama dengan x. Ya, kita punya fungsi x kuadrat. X kuadrat itu negatifnya juga ada ya. Oke, x kuadrat. Dan kita juga punya fungsi y sama dengan x. Nah, oke. Jadi kita punya fungsi yang pertama itu x kuadrat, yang kedua kita punya fungsi y sama dengan x. Nah, maka jika fungsi itu dikalikan konstanta, misalnya kita punya fungsi baru, ya, f(x). Nah, misalnya ini 2x kuadrat, maka fungsi ini juga kontinu. Oke, ini fungsi polinomial ya, dia terdefinisi dan sifatnya adalah kontinu di semua bilangan real ya. Ini kontinu di semua bilangan real.
ini juga kontinu di setiap bilangan real. Maka untuk fungsi yang pertama, f1x ya, kalau kita kalikan dengan 2, fungsinya juga kontinu di setiap bilangan real. Kalau kita tambahkan misalnya f dengan g menjadi x kuadrat plus x, ini juga kontinu di setiap bilangan real. Kenapa? Karena fx-nya kontinu, gx-nya juga kontinu. Nah, kalau kita bagi bagaimana? Ya, kalau kita bagi berarti kontinu di setiap bilangan real ya, kecuali di x-nya sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke. Nah, bukti karena f dan g kontinu di C, maka limit fx dikali gx ya sama dengan limit fx dikali limit gx. Hal ini menyatakan f kali g juga ya, fc dikali gc berarti limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, ingat, jadi bila ada dua fungsi yang kontinu, apabila dikalikan, ditambahkan, dijumlahkan, kemudian dibagi, dipangkatkan, dan diakarkan dengan genap, asalkan fc-nya lebih besar dari 0, maka fungsi itu adalah sebuah fungsi yang kontinu juga. Oke, kalau fungsi komposisi bagaimana? Nah, kita ingat FOG. Nah, FOG itu artinya apa? Fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi X. Ya. Jika limit Gx itu ada, ya sama dengan limit, sama dengan L, dan jika F itu kontinu di L, maka limit fungsi FOG, ya, F dengan inputan Gx, itu sama dengan fungsi dari limit Gx, atau fungsi dari L. Contoh, tadi ya, kita punya Gx-nya itu adalah sama dengan X. Kita punya Fx-nya itu adalah X kuadrat. Ya, kita punya Fx-nya X kuadrat, kita punya Gx-nya itu adalah X. Oke. Limit X mendekati 2 misalnya di titik 2, dari fungsi f(OGX) ya, atau limit X mendekati 2 dari fungsi Gx, ya, fGx. Nah, itu adalah sama dengan limit X mendekati 2 dari fungsi Gx, ya, baru bisa juga disubstitusikan ke fungsi f-nya. Nah, oke. Nah, sekarang Gx itu sama dengan X, maka F dari limit X mendekati 2X. Limit X mendekati 2X adalah 2. Ya, berarti untuk limit X mendekati 2 FOG itu bisa kita cari dengan F2. Kenapa F2? Karena limit dari X mendekati 2GX itu adalah sama dengan 2. Seperti itu. Nah, membahas tentang limit ya, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital itu untuk L'Hopital ya, itu hanya untuk limit yang merupakan pembagian fungsi kemudian menghasilkan 0 per 0. Jadi kalau bisa substitusi ya substitusikan langsung. Contohnya ini, limit X mendekati 2X ya substitusikan langsung. Mungkin kita bertemu dengan limit X mendekati 2 ya, 2X per 3 min X misalnya. Ya, tidak perlu pakai L'Hopital. Kenapa? Pertama, ya karena X-nya mendekati 2. Kemudian yang kedua, kalau kita substitusikan kita sudah dapat limitnya. Jadi tidak perlu pakai L'Hopital. Oke, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Pada bilangan berapa saja Gx 3 tanda mutlak X min X kuadrat dibagi dengan akar X ditambah dengan akar 3X itu kontinu. Oke, kita tahu fungsi mutlak itu adalah fungsi yang kontinu tadi ya, kontinu. Kemudian fungsi X kuadrat itu juga fungsi yang kontinu. Kemudian fungsi akar X juga kontinu. Kemudian fungsi akar 3X itu juga fungsi yang kontinu. Nah, selanjutnya kontinuitas dalam operasi fungsi menjamin bahwa semuanya kontinu, ya. Apa yang menyebabkan hanya di bilangan positif? Nah, pada saat akar X hanya kontinu di
bilangan ya hanya continue di bilangan positif. Oke, ini yang tadi. Oke, contoh 3. Tentukan semua titik diskontinuitas dari fungsi sin X dibagi X1 min X. Oke, ingat bahwa fungsi itu menjadi discontinue pada saat ini ya, penyebutnya sama dengan 0 ya. Pada saat X-nya 0, pada saat X-nya 1, fungsi yang dimaksud ini pasti discontinue. Ya. Sekarang, untuk membuat fungsi itu menjadi continue, maka kita bisa memindahkan titiknya sesuai dengan nilai limitnya. Ya. Untuk titik 0, limitnya adalah 1. Untuk titik 1, ya, untuk titik 1, dari 1 positif dan 1 negatif, dari kanan dan dari kiri menghasilkan min tak hingga dan tak hingga. Nah, pada titik 0, kasus discontinue dari fungsi f itu dapat dipindahkan, tapi kalau pada saat 1 ini tidak dapat dipindahkan. Nah, tidak ada cara mendefinisikan F1 agar fungsi continue pada X1, selanjutnya titik X1 adalah, X sama dengan 1 adalah diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan. Karena limitnya sendiri sudah tidak ada, maka tidak bisa kita memindahkan titiknya menjadi fungsi yang continue di titik 1. Tapi bisa continue di titik 0 dengan menyatakan bahwa fungsi ini akan bernilai 1 pada X-nya sama dengan 0. Oke. Kontinuitas pada interval. Kalau tadi kita bahas kontinuitas di titik, sekarang kita bahas kontinuitas pada interval. Nah, interval itu berarti kita menyatakan entah itu A sampai B gitu kan, dengan selang ya. Bisa juga selang terbuka, bisa juga selang tertutup. Ya, selang tertutup artinya A-nya masuk ke dalam selang, selang terbuka artinya B-nya tidak masuk ke dalam selang. Oke, nah fungsi f continue di interval tertutup A, B jika f continue di interval terbuka A, B, continue kanan pada A, dan continue kiri pada B. Jadi kontinuitas dalam interval tertutup ya adalah jika f continue di interval terbuka dan continue kanan pada A serta continue kanan pada B. Sedangkan f continue di interval terbuka A, B jika f continue di setiap titik di interval tersebut. Nah, pada saat continue tertutup ada tambahannya ya, continue kanan pada A dan continue kiri pada B. Oke, catatan f continue kanan pada A jika limit A plusnya atau dari kanannya itu sama dengan FA dan fungsi itu continue kiri pada B jika limit fungsi dari kirinya adalah sama dengan nilai fungsi di titik B-nya. Oke, nah teorema nilai antara. Dari kontinuitas pada selang tadi ya, misalkan ada fungsi f terdefinisi pada A sampai B dalam selang tertutup, dan W adalah bilangan di antara FA dan FB. Ya, kita punya A, punya B, kita punya fungsi, di sini pasti FA, ya di sini adalah FB, ya Y-nya adalah FA dan FB. Nah, misalnya ada bilangan W di sini. Nah, W bilangan di antara FA dan FB. Nah, itu disumbui sebenarnya ya. Jadi di sini misalnya ini FA-nya, ya, ini FB-nya, kemudian ada bilangan W misalnya di sini. Jika F continue pada AB, ya ingat syaratnya, jika F continue pada AB, artinya dia harus continue di selang ini, maka terdapat paling sedikit sebuah nilai C, ya, di sini pasti ada C, elemen dari AB, ya, jadi ada di dalam selang AB, sedemikian sehingga FC-nya itu sama dengan W. Jadi paling sedikit ada satu FC yang sama dengan W. Asalkan apa? Asalkan fungsinya continue. Itu adalah teorema nilai antara. Oke, ini ada beberapa latihan ya. Yang pertama, dari grafik tunjukkan interval, mana fungsi yang continue, mana fungsi yang tidak continue. Ingat syarat continue tadi apa ya. Kalian bisa
menunjukkan ya di interval berapa fungsi itu kontinu, di interval berapa fungsi itu tidak kontinu. Misal saya contohkan, di interval 0 sampai 1. Oke, maka fungsi itu adalah kontinu. Nanti kalian cari di antara 0 ya. Oke, sampai berapa lagi fungsi itu kontinu. Kemudian di interval mana fungsi itu kontinu. Dan apa penyebabnya dia tidak kontinu di satu titik. Misalnya di titik 1. Apa penyebab fungsi itu tidak kontinu di titik 1. Oke, yang kedua ada fungsi cos x kuadrat per 1 dibagi dengan x plus 1. Ini fungsi komposisi ya. Fungsi rasional yang dimasukkan ke dalam fungsi cos. Ya, dia pasti tidak terdefinisi di suatu titik dan bagaimana caranya agar fungsi ini menjadi fungsi yang kontinu. Kemudian nomor 3, di titik manakah fungsi berikut tidak kontinu. Ini fungsi yang terdefinisi secara partisi ya, di x min kurang dari 0, nilainya beda, di x ini tidak ada tanda sama dengannya ya. Oke. Antara 0 sampai 1. Oh, sorry, benar. Ya, benar. Jadi, kenapa? Karena ini kurang dari sama dengan 1 masuk sini, X itu hanya terdefinisi pada saat X-nya lebih dari 1. Oke, itu adalah latihan yang kalian kerjakan. Kemudian untuk teorema nilai antara, saya berikan latihan ya. Jadi, gunakan ya teorema nilai antara untuk memperlihatkan bahwa persamaan X min cos X sama dengan 0 ya, mempunyai penyelesaian di antara X sama dengan 0 ya, dan X sama dengan pi per 2. Ya, pertanyaan untuk teorema nilai antara adalah gunakan teorema nilai antara untuk menyatakan persamaan X min cos X sama dengan 0 itu punya penyelesaian di X sama